Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari analisis kebutuhan air tanaman kacang polong menggunakan aplikasi Cropwatt di Kabupaten Lampung Selatan. Pertama-tama di sini ada latar belakangnya. Kabupaten Lampung Selatan yang terletak secara geografis di antara 5 derajat 50 sampai 6 derajat 45 lintang selatan dan 104 derajat 38 sampai 105 derajat 40 bujur timur, berada di bagian selatan Provinsi Lampung, berbatasan dengan Selat Sunda di selatan, Kabupaten Pesawaran di utara, Kabupaten Lampung Timur di timur, dan Kabupaten Tanggamus di barat. Memiliki luas wilayah sekitar 2.900 km persegi dengan topografi yang bervariasi mulai dari daratan rendah di pesisir hingga perbukitan di bagian utara dan barat. Dihuni oleh sekitar 1,4 juta jiwa yang sebagian besar tinggal di desa-desa dan bermata pencarian di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, serta usaha kecil. Dan secara administrasi, wilayah ini terdiri dari 17 kecamatan yang terbagi lagi menjadi 225 desa dan kelurahan. Selanjutnya di sini ada peta wilayah. Peta wilayah dari Kabupaten Lampung Selatan yang bertepatan di Kecamatan Penengahan. Dengan luas lahannya itu sekitar 18,35 hektar dengan keliling 2.343,23 meter. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang data klimat yang ada di daerah Kabupaten Lampung Selatan. Untuk data temperaturnya pada bulan Januari sampai Desember, rata-ratanya yaitu 27,6 derajat Celcius. Dan untuk kelembabanya pada bulan Januari sampai Desember rata-ratanya 77%. Kemudian untuk kecepatan anginnya pada bulan Januari sampai Desember rata-ratanya yaitu 3 km per hari. Kemudian lama penyinaran matahari di bulan Januari sampai Desember rata-ratanya itu 5,3 jam. Selanjutnya radiasi matahari dari bulan Januari sampai Desember rata-ratanya menghasilkan 17,0 meter persegi per hari. Dan untuk data evapotranspirasi acuan dari bulan Januari sampai Desember itu 3,41 mm per hari. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang data curah hujan. Untuk data curah hujan di Kabupaten Lampung Selatan itu sendiri dari bulan Januari sampai Desember yaitu totalnya 74,5 mm. Untuk curah hujan efektifnya dari bulan Januari sampai Desember yaitu sebesar 59,6 mm. Baik, selanjutnya di sini ada data komoditi. Untuk komoditi yang dipakai adalah kacang polong dengan periode tanamnya dimulai dari tanggal 30 September 2025 dan akan dipanen pada tanggal 17 Januari 2025. Di sini KC values-nya berada di 0,40 untuk masa penanaman. Kemudian masa pertumbuhan naik menjadi 1,5. Masa pertumbuhan ini dimulai dari masa pembungaan, pertumbuhan biji dan lain-lainnya. Dan pada masa panen ini turun sampai berada di angka 0,35. Dan pada masa awal berada di 20 hari atau initial, kemudian masa development itu 30 hari, mid session itu 40 hari, dan pada masa panen itu sekitar 20 hari. Jadi total semuanya adalah 110 hari. Data ini menunjukkan tampilan software Cropwatt khususnya bagian data tanah soil untuk jenis tanah red sandy loam. Beberapa data penting yang terlihat antara lain yaitu total air ketersediaan di tanah sebesar 140 mm, laju infiltrasi hujan maksimum yaitu 30 mm per hari, kedalam akar maksimum tanah yaitu 900 cm, dan kelembapan awal tanah yaitu 140 mm. Informasi ini digunakan untuk menghitung kebutuhan air irigasi dan
pengelolaan kelembapan tanah dalam perencanaan penanaman. Baik, data ini menampilkan kebutuhan air tanaman dry beans selama masa pertumbuhannya berdasarkan data iklim Lampung Selatan. Total kebutuhan air tanaman ETC adalah 262,8 mm dengan hujan efektif sebesar 19,9 mm, sehingga kebutuhan irigasi yang harus dipenuhi mencapai 242 mm. Nilai koefisien tanaman KC bervariasi pada setiap fase pertumbuhan, di mana nilai tertinggi terjadi pada tahap pertumbuhan tengah mid-stage, yang menandakan bahwa pada fase ini tanaman membutuhkan air paling banyak. Hasil ini menjadi dasar dalam menentukan jadwal dan jumlah air pada gambar. Kemudian ada data rekomendasi. Jadwal penyiraman ini menunjukkan jadwal irigasi untuk tanaman dry beans yang ditanam pada 30 September dan dipanen pada 17 Januari di Lampung Selatan. Jenis tanah yang digunakan adalah red sandy loam dengan efisiensi lapangan 70%. Berdasarkan hasil perhitungan, penyiraman dilakukan 4 kali, yaitu pada tanggal 18 Oktober, 8 November, 28 November, dan 25 Desember. Total kebutuhan air irigasi bersih mencapai 202,5 mm, sedangkan irigasi kotor sebesar 289,3 mm. Setelah perhitungkan kehilangan air di lapangan, total curah hujan efektif yang masuk hanya sekitar 25,8 mm, sehingga irigasi menjadi sumber utama air bagi tanaman. Efisiensi irigasi mencapai 100% dan tidak ada penurunan hasil panen, menandakan bahwa kebutuhan air tanaman tercukupi dengan baik selama masa pertumbuhannya. Perhitungan populasi dan kebutuhan air tanaman kacang polong. Jarak tanam yaitu 30 kali 5 cm sama dengan 0,015 meter persegi per tanaman. Luas 1 hektarnya 10.000 meter persegi, total luas lahan 18,35 hektar. Populasi tanaman per hektar yaitu 10.000 atau 0,15 sama dengan 666,667 tanaman per hektar. Total yaitu 18,35 hektar sama dengan 666,667 dikali 18,35 sama dengan 12.233.33 tanaman. Kebutuhan air yaitu CWR 242 mm sama dengan 242 dikali 10 sama dengan 2,420 meter persegi. Total 18,35 Ha dibagi 2,420 dikali 18,35 sama dengan 44,447 meter persegi. Kebutuhan air per tanaman 2,420 meter persegi per hektar ditambah 666,667 tanaman sama dengan 0,00363 meter persegi sama dengan 3,63 liter per tanaman atau per musim. Baik, dapat kelompok kami simpulkan berdasarkan hasil analisis menggunakan CropWatt di Kabupaten Lampung Selatan, tanaman kacang polong memiliki kebutuhan air irigasi sebesar 242 mm per musim. Dengan jarak tanam 30 kali 5 cm diperoleh populasi sekitar 666,667 tanaman per hektar, sehingga total populasi pada lahan seluas 18,35 hektar mencapai kurang lebih 12,23 juta tanaman. Kebutuhan air per hektar sebesar 2.420 meter kubik, sehingga total kebutuhan air untuk seluruh lahan adalah kurang lebih 44,447 meter per kubik per musim atau setara dengan 3,6 liter per tanaman. Hasil ini menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan air perlu diperhatikan agar kebutuhan tanaman dapat
terpenuhi secara optimal tanpa pemborosan sumber daya air. Mungkin hanya itu yang dapat kami jelaskan, kurang lebihnya kami mohon maaf pada teman-teman. Kami akhiri. Mungkin hanya itu yang dapat kami paparkan, kurang lebihnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam penulisan maupun pembacaan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini menjadi informasi yang bermanfaat buat teman-teman semuanya.